Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan terkait dengan tujuan dari proses pengadaan barang jasa atau penyusunan dokumen pemilihan penyedia. Kemarin sampai di sini kalau tidak salah. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu eh, struktur dari siklus dari evaluasi penyedia barang jasa. Nah, ini agak sedikit diulang. Jadi kemarin kita sudah membahas tuntutan dari kita tender berdasarkan dokumen pemilihan, kemudian dokumen pemilihan itu didasarkan pada tata laksana atau tata cara yang diatur dalam standar dokumen pemilihan. Kemudian standar dokumen pemilihan mengacu kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan, yaitu berbentuk Perka LKPP nomor 9 tahun 2018 untuk kementerian, itu Permen PU 7 tahun 2019. Nah, kemudian Permen PU 7 tahun 2019 dan Perlem 9 tahun 2018 itu mengacu kepada atau berdasarkan pada Perpres 16 tahun 2018. Ini dasar aturan. Jadi peraturannya adalah Perpres 16 tahun 2018. Nah, kemudian peraturan ini sendiri berdasarkan hukumnya adalah berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2004 dan Undang-Undang 30 tahun 2014. Kemudian kemarin juga sudah saya bahas tentang supply positioning model dan supply perception model. Nah, ini bahasan tentang perpaduan antara supply positioning model dan supply perception model ini adalah bahasan yang sangat menarik dan sangat dinamis, apalagi dalam kondisi sekarang. Saya sudah banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang, khususnya teman-teman di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang memerlukan APD, kemudian masker, kemudian juga eh, alat-alat lain terkait dengan penanganan kesehatan. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata positioning kita terhadap kebutuhan kita pada saat ini itu sangat bergantung kepada pasar penyedianya. Sehingga banyak sekali penyedia-penyedia yang bersifat marginal atau bahkan bersifat exploit. Artinya apa? Mengutamakan keuntungan, kemudian menaikkan harga setinggi-tingginya. Nah, ini kondisi pasar yang memang harus kita sikapi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena memang barang-barang yang dulu menjadi rutin itu menjadi barang-barang yang bottleneck. Gitu. Nah, kemudian karena bahasan kita adalah terkait dengan penyusunan dokumen pemilihan penyedia, atau kita membahas kajian kita adalah membahas standar dokumen pemilihan, maka perlu juga saya bahas kembali ada siklus evaluasi penyedia. Jadi banyak orang memahami siklus evaluasi penyedia ini hanyalah proses yang dilakukan oleh Pokja saja. Padahal siklus evaluasi penyedia itu pada proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja hanya bagian kecil saja, bukan bagian yang sangat utama. Ya, utamanya sebenarnya jauh lebih besar peran PPK dan pengguna anggaran dalam proses evaluasi penyedia. Sehingga proses pemilihan oleh Pokja itu sebenarnya adalah pintu masuk saja agar penyedia-penyedia baru bisa masuk. Tapi setelah penyedia baru bisa masuk, kemudian dia ditunjuk, melaksanakan, mampu memenuhi serah terima hasil pekerjaan, kemudian mampu memenuhi syarat-syarat kontrak, syarat-syarat pertanggungan, sehingga akhirnya dibayar dan dianggap final, handover atau serah terima akhir, maka mestinya eh, penyedia-penyedia yang sudah masuk di dalam proses ini harusnya dimasukkan dalam database besar sebagai penyedia pemerintah. Nah, ketika dia masuk di dalam database besar penyedia pemerintah, ini harus terus dievaluasi kinerjanya pada kontrak-kontrak pada proses pemilihan berikutnya. Nah, sehingga proses pemilihan penyedia melalui Pokja ini menjadi lebih efisien efektif.
Sehingga pokja cukup melakukan pemilihan dengan melihat database yang kemudian kita sebut pada regulasi kita itu disebut dengan sistem informasi kinerja penyedia. Kemudian dalam keilmuannya disebut dengan vendor management system. Nah, ini mudah-mudahan siklus ini dipahami bersama. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam struktur standar dokumen pemilihan atau bid dokumen itu eh, proses pengadaan barang jasa atau pemilihan penyedia itu mengacu dari sektor-sektor dari mulai pengumuman sampai dengan serah terima, bahkan di dalam SSUK, SSKK itu sampai dengan pertanggungan. Sehingga eh, apa yang kita apa penyedia yang kita dapatkan ini menjadi harta yang sangat berharga buat pemerintah. Nah, sehingga ke depan tidak perlu lagi kita melakukan atau mencari penyedia baru, cukup mencari penyedia yang sudah ada dalam database kita. Bagaimana caranya penyedia baru bisa masuk lagi? Nah, ini masuk pada proses-proses yang kemudian kita sebut dengan proses tender. Sehingga setiap tahun memang dilakukan tender untuk merekrut penyedia-penyedia baru. Dalam hal ini, baru kita bisa fokus kepada proses pemilihan penyedia yang mengutamakan usaha kecil. Nah, graduasi inilah yang perlu kita jaga di dalam standar dokumen pemilihan. Nah, nanti apakah hal ini termaktub di dalam standar dokumen pemilihan yang ada sekarang ini? Inilah tujuannya kajian ini dibuat sebenarnya. Mudah-mudahan kajian ini bisa berjalan semestinya, bisa berlanjut terus, dan social distance atau kondisi kita sekarang bisa segera lewat sehingga memudahkan saya khususnya untuk bisa terus mempertahankan hosting server di Zoom ini dengan dalam waktu yang, karena ternyata mengadakan kelas-kelas seperti ini sangat menyenangkan. Dan meskipun ini kelas yang terbuka, open kelas, tapi manfaatnya menurut saya jauh lebih besar. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang kedua. Nah, kita masuk kepada bagian-bagian dokumen pemilihan. Memang ada bagian yang menurut saya memang sering membingungkan ya, karena kita agak tidak terlalu disiplin dengan nomenklatur atau klausula. Jadi kita menyebutnya dokumen pemilihan, tapi di dalam bagian dokumen pemilihan itu sendiri ada yang disebut dengan dokumen kualifikasi, ada yang disebut dengan dokumen pemilihan. Nah, ini yang sering membingungkan, apa bedanya antara dokumen pemilihan yang induk, apa bedanya dokumen pemilihan yang subdokumen ini. Tapi menjadi wajar karena memang ini keterbatasan bahasa kita untuk bisa menerjemahkan bahasa yang lebih tinggi. Misalkan di bahasa Inggris itu ada namanya bid dokumen, ada pre-qualification dan seterusnya. Nah, sehingga jauh lebih lebih disiplin dalam definisi. Tapi paling tidak kita bisa memahami bahwa di dalam dokumen pemilihan itu ada dua bagian besar, yaitu ini khusus di bagian dokumen pemilihan ya, ada dua bagian besar, ada dokumen kualifikasi, ada dokumen pemilihan. Nah, sebenarnya di dalam dokumen pemilihan itu sendiri ada juga bagian-bagian yang merupakan bagiannya PPK, pejabat pembuat komitmen atau penanggung jawab kontrak. Di situ misalkan ada SSUK, SSKK yang diambil dari rancangan kontrak, kemudian ada spesifikasi teknis, ada kalau konsultan ada KAK, kerangka acuan kerja, kemudian ada juga contoh-contoh dokumen perikatan, misalkan perikatan contoh-contoh jaminan dan seterusnya. Jadi ini ada bagian-bagian jaminan sendiri, ada di bagian pemilihan, ada bagian berkontrak. Jadi bagian besar dari dokumen pemilihan sebenarnya kalau kita pilah lagi, dokumen pemilihan itu terdiri dari dokumen yang berisi tentang proses pemilihannya, kemudian ada dokumen yang berisi tentang syarat-syarat berkontraknya.
Nah, kemudian khusus untuk yang bagian pemilihan, dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Dokumen kualifikasi sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian administrasi dan bagian teknis. Kemudian bagian pemilihan itu bagian administrasi, teknis, dan harga. Nah, ini bagian-bagiannya. Sehingga kalau kita lihat khusus untuk pemilihannya, di luar bagian dari yang berkontrak, ini nanti mungkin akan saya perbaiki lagi slide-nya supaya bisa lebih menjelaskan lebih utuh. Ada dua bagian. Ini kita lihat nanti di standar dokumennya pada kajian-kajian berikutnya. Nah, kita bisa lihat selanjutnya. Nah, ini. Nah, ini kita bisa melihat di sini bagaimana proses pemilihan penyedia itu berjalan. Nah, ini sudah saya sering sampaikan di dalam kelas-kelas saya. Jadi di dalam kelas-kelas saya sudah menyampaikan tentang struktur dari proses pemilihan penyedia itu dimulai dari apa. Jadi saya sering menyebutkan yang membaca pengumuman belum tentu yang mendaftar. Nah, ini artinya apa? Dari sisi pengumuman sendiri itu adalah pengumuman itu adalah bagian dari proses evaluasi, proses awal. Nah, proses awal evaluasi ini proses mandiri. Jadi penyedia mengevaluasi dirinya sendiri ketika dia membaca pengumuman, oh pengumumannya tentang pengadaan konstruksi, maka penyedia barang mestinya meskipun sudah membaca pengumuman, dia tidak melakukan pendaftaran. Tapi apakah boleh penyedia barang ini mendaftar? Ya tidak bisa kita larang. Tidak bisa kita larang juga karena sifatnya pengumuman. Maka dari itu sebutannya pengumuman, bukan undangan. Yang kalau yang undangan itu terbatas, tapi kalau pengumuman ini bersifat terbuka. Jadi setiap orang yang membaca pengumuman belum tentu yang mendaftar, tapi setiap orang yang membaca pengumuman juga bisa saja dia mendaftar meskipun sebenarnya ketika membaca pengumuman dia sudah tahu pasti bahwa dia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi penyedia atau memenangkan paket pekerjaan. Tapi dia nekat untuk mendaftar gitu. Bahkan ada juga orang-orang yang pihak-pihak yang semestinya bukan penyedia sendiri juga mendaftar juga. Misalkan, ini banyak terjadi. Ya misalkan, mohon maaf nih ada juga ya teman-teman LSM, misalkan pengen lihat dokumen pemilihan, dia daftar gitu. Padahal dia baca pengumuman udah jelas dia bukan penyedia. Oh terus gimana caranya dia bisa daftar ya? Dia bisa pinjam akun orang lain gitu. Hanya untuk melihat atau mengetahui syarat-syarat di dalam dokumen pemilihan. Tapi apakah ini dilarang? Ya nggak bisa dilarang juga. Yang namanya juga pengumuman. Ya salahnya lu ngumumin gitu kan. Tapi ini bagian dari prinsip keterbukaan. Nah kemudian tidak setiap yang mendaftar itu adalah orang yang menawar atau pihak yang menawar. Karena ketika dia mendaftar, dia baca dokumen pemilihan. Begitu baca dokumen pemilihan, oh ternyata syarat-syarat yang dituangkan di dalam dokumen pemilihan, syarat-syarat teknis, syarat-syarat terkait dengan administrasi, syarat-syarat terkait harga, itu kemudian setelah dia membaca, ini berarti kayaknya saya kemungkinan kecil akan menang karena saya tidak memenuhi persyaratan teknis misalkan. Dia bisa saja tidak mendaftar, tidak menawar meskipun sudah mendaftar. Jadi kepada para pihak yang menyandarkan, mengindikasikan persekongkolan hanya dari perbedaan disparitas antara orang yang menawar dengan orang yang mendaftar, itu hanya dari situ saja, maaf, hanya dari indikator itu saja, saya me, apa, mengingatkan nih supaya jangan lantas langsung menjustifikasi bahwa pasti yang disparitas yang mendaftar dengan yang menawar itu besar itu pasti ada persekongkolan, enggak juga. Karena apa? Yang mendaftar ini belum tentu mereka yang berminat untuk menawar sebenarnya. Hanya kepo saja untuk melihat atau ingin saja melihat dokumen pemilihan. Nah, bahkan kalau saya dengar-dengar di beberapa kawan-kawan narasumber juga, sering kawan-kawan narasumber juga eh, mendaftar juga untuk melihat, mengecek ini dokumen pemilihan dari Pokja-Pokja ini sudah betul apa tidak.
Nah, ini sering juga dilakukan seperti ini. Jadi eh, tentu dengan akun-akun pinjaman gitu ya, kok bisa dipinjamkan seperti itu ya, memang demikianlah kondisinya. Nah, jadi tidak setiap yang mendaftar adalah yang menawar, sehingga selalu sering terjadi disparitas yang sangat besar antara yang mendaftar dan menawar. Nah, untuk itu mohon kepada kawan-kawan yang nanti mengaudit atau nanti yang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, atau teman-teman LSM pemerhati tindak pidana korupsi, tolong janganlah kemudian disparitas antara yang mendaftar dan menawar ini selalu dijadikan indikator bahwa ini ada persekongkolan. Tidak selalu seperti itu. Ini semua adalah salahnya regulasi kita. Regulasi kita mengharuskan yang mendownload dokumen itu adalah orang yang mendaftar, bukan orang yang membaca pengumuman. Coba saja kita coba ya, misalkan saya ingat di tahun 2006 sampai 2010 kami di Kabupaten Banjar menggunakan aplikasi atau sistem tender elektronik menggunakan sistem e-procurement benchmarking dari Surabaya yang dirilis tahun 2004. Di situ orang yang membaca pengumuman sudah bisa download dokumen. Nah, sehingga jumlah orang yang mendaftar dengan yang menawar itu sangat kecil sekali. Bahkan seringkali yang mendaftar dengan yang menawar itu jumlahnya sama. Itu karena apa? Karena yang membaca pengumuman itu udah tahu syarat-syarat teknis, syarat-syarat administrasi, syarat-syarat harganya. Sementara di dalam SPSE Perpres 54, Perpres 16 ini memang secara regulatif hanya yang mendaftar saja yang boleh mendapatkan dokumen pemilihan. Apapun itu adalah pilihan dari regulasi, pilihan dari kebijakan, pilihan dari peraturan. Nah, mudah-mudahan ini jadi tekanan besar buat kita semua agar teman-teman di pengadaan Pokja-Pokja ini tidak menjadi ketakutan karena setiap kali terjadi disparitas yang besar antara yang mendaftar dan yang menawar selalu ketakutan akan dicurigai macam-macam. Bahkan saya sering sekali di dalam berita BAP saya sebagai pemberi keterangan ahli di persidangan, saya selalu membaca itu ada kalimat bahwa tender ini jumlah pendaftar adalah 30, yang menawar hanya. Nah, ini kata hanya ini kata-kata yang tendensius dan cenderung menjudgment bahwa ini ada masalah di proses ini. Padahal ini mestinya tidak dilakukan. Nah, ini saya seringkali kalau di BAP seperti ini saya betulkan, saya bilang bahwa tolong tidak kata hanya itu dihapuskan karena belum tentu juga disparitas jumlah yang mendaftar dengan yang menawar itu adalah bagian dari persekongkolan. Tidak semua yang menawar itu adalah yang nanti akan ditetapkan jadi pemenang. Karena apa? Karena yang menawar itu akan dievaluasi oleh tim yang disebut dengan kelompok kerja. Akan dievaluasi. Sehingga ketika mereka menyampaikan penawaran, mereka dengan percaya diri bahwa penawaran mereka memenuhi syarat, tentu harus difilter dulu, ada second opini yang menjadi penyeimbang, yang ini disebut dengan Pokja. Disinilah tugas kelompok kerja pemilihan dalam rangka mengevaluasi penyedia yang sudah percaya diri menyampaikan penawaran agar apa? Kita bisa memfilter penyedia-penyedia yang hanya mempunyai kepercayaan diri yang kemarin kita bahas pada grafiknya bahwa ketika menawar penyedia itu memiliki motivasi yang sangat tinggi. Motivasi ini sama dengan nafsu. Biasanya orang yang bernafsu besar itu tenaganya kurang. Nah, dalam rangka memfilter orang-orang seperti ini, maka muncullah Pokja agar yang masuk nanti jadi pemenang adalah penyedia-penyedia yang memiliki nafsu yang besar, tapi juga tenaga yang besar juga. Atau yang memiliki motivasi besar, tapi mempunyai kapabilitas yang besar juga. Nah, ini eh, tujuan dari proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Inilah yang harus kita tangkap di dalam dokumen pemilihan, dalam menyusun dokumen pemilihan. Tapi mudah-mudahan masih ingat dengan materi yang kemarin, bahwa eh, kemarin kita sudah bahas bahwa proses pemilihan itu hanya memiliki ruang yang sempit dalam rangka menilai kapabilitas penyedia. Nah, Pokja cenderung hanya dapat melihat motivasinya saja. Sedangkan kapabilitas
sangat minim kemampuan Pokja atau daya jangkau Pokja untuk melihat kapabilitas penyedia. Maka dari itu perlu dipahami oleh PPK dalam rangka menitipkan persyaratan pemilihan, hati-hati juga. Kalau menitipkan syarat pemilihan yang terlalu berlebihan, nanti justru penyedia-penyedia potensial ini akan tersisih oleh penyedia-penyedia yang hanya memiliki motivasi tinggi tapi kapabilitasnya kurang. Gitu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dalam menyusun dokumen pemilihan. Jadi tidak setiap yang menyampaikan penawaran itu ditetapkan jadi pemenang. Apalagi di dalam surat penetapan pemenang itu seringkali isinya bukan pemenang, tapi hanya calon pemenang. Nah, saya sering menyebutkan di dalam beberapa kelas saya bahwa surat penetapan pemenang ini selayaknya duren, tapi isinya ketika kita buka itu isinya nangka. Gitu. Jadi judulnya surat penetapan pemenang, tetapi isinya calon pemenang. Sehingga pihak luar yang membaca itu menganggap ketika ditetapkan pemenang, ya sudah, dialah pemenangnya. Padahal ketika lihat kita kontennya di situ, surat penetapan pemenang terdiri dari penetapan calon pemenang, cadangan 1, cadangan 2. Nah, sehingga jelas sekali bahwa surat penetapan ini bukanlah surat yang bersifat tetap. Nah, kadang-kadang zaman dulu ya, zaman Perpres 54 saya ingat betul Pokja itu digugat secara PT UN karena surat penetapan pemenang itu dianggap sebagai penetapan dari pejabat tata usaha negara. Nah, ini tentu hal yang keliru menurut saya. Karena sekali lagi kontennya, tekstualnya memang penetapan pemenang, tapi kontennya adalah calon pemenang. Sehingga tetapan Pokja ini bukanlah ketetapan yang berkekuatan hukum tetap sebenarnya. Baru penetapan calon saja. Nah, sehingga kita bisa menyebutkan kembali bahwa yang ditetapkan pemenang belum tentu yang ditunjuk. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi jangan kemudian ketika sudah ditetapkan pemenang, apalagi hanya cuma melihat saya peringkat 1, kenapa saya tidak diundang pembuktian kualifikasi? Saya peringkat 1, kenapa saya tidak ditetapkan pemenang? Saya peringkat 1 kok tidak dapat surat penunjukan penyedia? Ingat, surat penetapan pemenang masih berupa calon, kemudian ada tahapan selanjutnya yang disebut dengan penunjukan. Nah, ini tahapan penunjukan ini pun bagian dari proses evaluasi. Hanya saja proses evaluasinya tidak lagi oleh Pokja, tapi proses evaluasinya sudah dilakukan oleh pihak yang disebut dengan pejabat pembuat komitmen. Nah, inilah kemudian yang mendasari dalam dokumen pemilihan kita sekarang atau standar dokumen pemilihan kita sekarang, khususnya Permen PU 7 tahun 2019, itu mewajibkan PPK melakukan rapat persiapan SPPBC. Tujuannya apa? Ini message atau warning yang sangat tegas dan jelas bahwa, hei PPK, hei para pihak, penetapan pemenang oleh Pokja itu bukan putusan final. Artinya apa? Yang ditetapkan oleh Pokja itu belum bersifat final dan belum tentu paripurna dalam rangka mengevaluasi penyedia. Ada bagian-bagian yang perlu diklarifikasi lagi sebelum diterbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Maka dari itu, kata standar dokumen pemilihan Permen PU, wajib melakukan rapat persiapan penunjukan. Pastikan lagi unsur-unsur kualifikasinya. Yang paling bisa dipastikan apa? Syarat SKT SKA-nya. Nah, ini pastikan ada nggak dokumen aslinya. Sehingga proses pembuktian kualifikasi yang kemarin ada di wilayah Pokja, itu sekarang ditarik ke wilayah PPK. Nah, ini dinamika dalam regulasi kita. Apakah ini proses yang benar atau salah? Tentu dinamikanya akan terjadi perdebatan. Tapi secara regulasi sudah ditetapkan di dalam Permen PU 7 tahun 2019. Tentu inilah yang harus kita jalankan bersama, inilah yang harus kita istiqomahi bersama dalam tataran syariatnya. Sehingga kalau kita perdebatannya langsung kepada unsur-unsur ma'rifatnya dokumen pemilihan dan seterusnya, ini nggak akan selesai gitu. Nah, ini kita kajian ini bersifat kajian syariat ya. Jadi jangan kemudian ada yang memahaminya dalam kajian ma'rifat. Kalau soal ma'rifat, nanti kita akan berbicara bagaimana penanganan ketika terjadi kasus.
Jadi jangan kemudian penanganan kasus dijadikan materi di dalam pembelajaran tentang syariatnya, sehingga orang nanti akan tersesat. Oh, nggak apa-apa berarti ya, di dalam proses penetapan pembuktian kualifikasi minta SKT, karena toh secara makrifatnya SKT itu kan tetap akan dibuktikan lagi juga. Ini akan membahayakan dari sisi tataran syariatnya. Sehingga kawan-kawan yang baru mengenal pengadaan, baru mengenal dokumen pemilihan, nanti akan juga ikut-ikutan mencueki atau tidak menghiraukan regulasi atau menghiraukan tata cara. Jadi kelas ini, kajian ini bersifat syariat, bukan bersifat ma'rifat. Nanti kalau yang ma'rifat, nanti belakangan lah. Silakan hubungi 0813 510 90308 melalui chat WA. Nah, nanti begitu ada masalah, ini kita akan berbicara tidak hanya tentang syariatnya, tapi berbicara tentang ma'rifatnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tidak setiap yang ditetapkan pemenang adalah orang yang ditunjuk menjadi penyedia barang jasa. Dia harus memenuhi syarat-syarat penunjukan penyedia barang jasa. Kemudian selanjutnya, ini belum selesai perjalanan kita. Karena ingat, standar dokumen pemilihan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini sebuah siklus yang tidak akan selesai. Nah, ini. Nah, tidak semua yang dilakukan menerima SPPBJ ditunjuk oleh PPK itu kemudian pasti berikat kontrak. Karena ada tahapan evaluasi lagi. Tahapan evaluasinya apa? Contoh yang paling sering, yang sudah menjadi tradisi dan budaya kita. Ini sejak Kepres 18, Kepres 80, Perpres 54, sampai Perpres 16. Bahwa sebelum tanda tangan kontrak, penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK. Meskipun sudah dapat SPPBJ, penyedia belum tentu berikat kontrak. Karena ketika dia menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan pelaksanaannya diklarifikasi oleh PPK kepada penerbit ternyata tidak unconditional, maka PPK dapat menolak penyedia ini. Meskipun sudah dapat SPPBJ, PPK dapat menolak penyedia ini karena apa? Tidak mampu menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam waktu 14 hari setelah SPPBJ terbit. Maka artinya apa? Meskipun dia sudah ditunjuk, berarti belum tentu dia berkontrak. Nah, ini proses yang sudah kita jalani. Nah, karena kita sudah jalani, kadang-kadang kita lupa. Karena apa? Lupanya karena tidak tumak ninah gitu. Terlalu cepat. Nah, makanya tumak ninah dulu, introspeksi dulu, kontemplasi dulu. Oh iya ya, betul ya. Saya ditunjuk meskipun sudah dapat SPPBJ, bahkan dengan SPPBJ ini para pihak yakin loh. Penyedia bawa SPPBJ ke bank dapat jaminan pelaksanaan dalam bentuk garansi bank. Dokumen yang betul-betul terpercaya dari sisi kontrak. Bahkan Perpres 16 tahun 2018 di pasal 52 menyebutkan masa pelaksanaan kontrak dimulai dari SPPBJ. Nah, SPPBJ ini memiliki kedudukan yang sangat besar. Ya, SPPBJ ini memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat kuat dari sisi keperdataannya. Tapi belum tentu juga yang memiliki SPPBJ ini adalah orang yang berkontrak. Kalau penyedia yang ditunjuk ini tidak memenuhi syarat-syarat untuk penandatanganan kontrak. Pada praktek-praktek tertentu, pada praktek-praktek di beberapa tempat juga syarat penandatanganan kontrak ini ditambahkan juga oleh beberapa PPK. Apakah boleh ditambahkan seperti ini? Tidak ada anjuran, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Sehingga tentu harus dijustifikasi ke unsur-unsur hakikatnya. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh BPK untuk menambah persyaratan syarat penandatanganan kontrak? Misal contoh ya, contohnya syarat penandatanganan kontrak ada di beberapa daerah menambahkan bahwa penyedia yang akan bertanda tangan kontrak ini sepakat untuk memenuhi regulasi daerah terkait dengan NPWP daerah. Bahwa sebelum bertanda tangan kontrak, penyedia menyepakati bahwa dia wajib memiliki NPWP daerah karena dia adalah perusahaan cabang. Nah, ini tidak disyaratkan pada saat tender, karena kalau pada saat tender ini diskriminatif. Tapi pada saat dia akan bertanda tangan kontrak, diterbitkan SPPBJ, maka ini bukan persyaratan yang diskriminatif. Justru pada saat SPPBJ ini, pemerintah daerah yang mengeluarkan regulasi itu harus menjamin kelancaran penerbitan NPWP daerah. Jangan dipersulit.
Jangan justru penyedianya disuruh untuk berjuang mati-matian mendapatkan NPWP daerah. Karena ini untuk kepentingan daerah. Maka setiap penyedia yang mendapatkan SPPBJ itu mendapatkan kemudahan di KPP, Kantor Pelayanan Pajak, ada rekomendasi dari daerah bahwa ini penyedia yang wajib diberikan kemudahan untuk bikin NPWPD. Syarat-syaratnya dibantu, didukung, sehingga tidak ada kendala di sisi regulasi, di sisi lokal untuk menerbitkan NPWPD. Nah, ini sebagai satu contoh. Jadi ini tahapannya yang harus jelas tertuang dalam dokumen pemilihan bahwa tidak setiap yang ditunjuk menjadi penyedia itu yang berikat kontrak. Tahapan selanjutnya, apakah yang setiap berikat kontrak pasti dia yang dapat SPMK? Belum tentu. Berikat kontrak saja belum tentu selesai. Berikat kontrak ini hanya persoalan dia sudah secara legal dia sudah menikah, tapi ketika akan melaksanakan akad tugas-tugas pernikahan, tugas-tugas perkawinan, dia harus memenuhi syarat-syarat lainnya. Nah, ini biasanya ada resepsi, ada seterusnya. Saya sering menyebutkan bahwa rangkaian ini sama persis seperti kita proses pernikahan dan perkawinan sebenarnya. Ini kalau kita pelajari secara ininya. Jadi tidak setiap yang berikat kontrak ada yang dapat SPMK, karena sebelum mendapatkan SPMK itu ada ritual-ritual dulu yang harus dilakukan. Mohon maaf ada sedikit ini noise. Nah, ada ritual-ritual. Jadi ritual-ritualnya apa? Ya misalkan ritual ada MC0 serah terima lokasi ya. Penyedia dan PPK, pihak PPK sama-sama meninjau lokasi, bagaimana kondisi dan segala macam. Sehingga sebelum diterbitkan SPMK, ini menjadi clear buat para pihak bahwa mereka memastikan diri bahwa ini bisa dilaksanakan dengan kondisi yang ada, karena pada waktu merancang kontrak tentu kondisinya sangat berbeda dengan waktu akan melaksanakan pekerjaan. Serah terima lokasi harus diserahkan, bagaimana tata cara kita nanti akan memberikan uang muka dan segala macam. Kemudian baru diterbitkan SPMK. Nah, kalau misalkan penyedia ketika datang ke lokasi, mereka penyedia minta serah terima lokasinya tolong segera, karena apa? Kalau tidak disegera, ternyata banyak terjadi ya kejadian di lapangan. Begitu berikat kontrak, mau akan serah terima lokasi, ternyata apa? Lokasinya belum dikuasai oleh pemerintah daerah. Masih ada waktu begitu datang bersama-sama ke lokasi malah dihadapi oleh parang oleh penduduk misalkan. Nah, bagaimana kita memulai pelaksanaan pekerjaan? Nah, kata penyedia barang jasa, mohon maaf Pak, kalau ini tidak dilakukan segera, kita hanya punya waktu 7 hari nih untuk melakukan persiapan dan segala macam. Kalau masih belum ada kepastian bahwa lokasi ini free untuk dilakukan proses pelaksanaan pekerjaan, kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan segera. Kalau kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan segera, nanti ke belakang juga akan terlambat. Ini risiko besar buat kami. Kalau begitu kami mengundurkan diri saja nih. Ini hak penyedia yang tertuang di dalam kontrak loh. Karena apa? PPK telah melanggar kesepakatan bahwa ketika mereka berikat kontrak, mereka segera diserah terimakan lokasi dan bisa bekerja segera. Tapi kalau nggak bisa bekerja segera, tiba-tiba mundur lagi sampai bahkan ada kejadian penyedia yang tidak mengerti tentang tata cara ini kemudian terjebak pada kontrak di akhir tahun yang harus memaksa mereka untuk terlambat dan kemudian didenda. Padahal denda ini belum tentu adalah juga ujung awalnya berasal dari kesalahan penyedia. Ujung awalnya justru mungkin karena apa? Lokasi pekerjaan tidak clear pada saat bertanda tangan kontrak. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita bahas, Ustaz. Jadi intinya apa? Tidak setiap yang berikat kontrak itu adalah yang menerima SPMK. Bisa terjadi pemutusan kontrak sebelum SPMK terbit. Bisa terjadi karena ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak disepakati. Kesepakatan awal pada saat rancangan kontrak dokumen pemilihan tidak disepakati oleh penyedia misalnya. Maka ini peristiwawan prestasi atau kesepakatan awal yang ada di dalam dokumen rancangan kontrak tapi tidak dilaksanakan oleh PPK. Maka ini peristiwa kompensasi buat penyedia.
Nah, ini bagian-bagian. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada kelas-kelas berikutnya terkait manajemen kontrak ya. Saya senang sekali untuk membahas manajemen kontrak ini. Mudah-mudahan bisa bisa kita laksanakan kelas-kelas online lagi khusus untuk manajemen kontrak. Tapi ini kajian tentang standar dokumen dulu. Mumpung kita memanfaatkan masa-masa work from home ini. Nah, kemudian apakah setiap orang yang mendapatkan SPMK itu pasti akan mendapatkan berita acara serah terima? Belum tentu. Karena bisa saja di tengah perjalanan pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak mampu melaksanakan pekerjaan, maka terjadi putus kontrak. Maka ketika terjadi putus kontrak, penyedia tidak dapat berita acara serah terima yang menjadi dasar untuk pembayaran. Jadi tidak setiap orang yang mendapatkan SPMK itu adalah penyedia yang mendapatkan BAST. Bisa saja justru ujungnya adalah surat pemutusan kontrak. Nah, ini yang terlingkup di dalam standar dokumen pemilihan penyedia. Pada titik akhir, setiap orang yang mendapatkan BAST itu wajib dibayar. Jangan kemudian menggunakan logika sebelumnya. Tidak semua yang mendapatkan BAST adalah penyedia yang dibayar. Wah, ini bahaya nih. Nanti penyedia pada lari semua. Karena apa? Sudah selesai pekerjaan, diserah terimakan, tapi kok belum tentu dibayar. Ini hal yang jangan apa ya, meskipun pernah terjadi, tapi jangan sampai terjadi karena ini peristiwa yang sangat dari sisi keperdataan sangat apa ya, melanggar hukum keperikatan, juga nanti akan berdampak kepada kekecewaan penyedia, dan penyedia bisa saja melakukan gugatan perdata, bahkan bisa saja melaporkan secara pidana. Karena apa? Bisa saja pasalnya pasal penipuan. Karena apa? BAST sudah diterima tapi kok belum dibayar. Nah, ini hal-hal yang, jadi paling tidak dari sisi tahapan kita sudah bisa sudah mendiskusikan bersama bahwa tahapan pemilihan penyedia yang harus termaktub di dalam standar dokumen pemilihan yang nanti kita adopsi di dalam dokumen pemilihan. Jadi kita tender berdasarkan dokumen pemilihan, bukan berdasarkan standar dokumen. Standar dokumen adalah dasar untuk membuat dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan adalah dasar untuk melaksanakan proses pemilihan yang disebut dengan tender atau seleksi. Mudah-mudahan tahapannya ini bisa dipahami. Nah, kira-kira udah clear tahapan pemilihan penyedia yang termaktub di dalam dokumen standar dokumen pemilihan yang kita tuangkan dalam dokumen pemilihan. Selanjutnya, nah ini juga bagian penting nih. Ini untuk mengedukasi juga kepada kita semua bahwa ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan status pangkat penyedia dalam proses pemilihan. Nah, tadi kan kita sudah bahas, tidak setiap yang membaca pengumuman adalah yang mendaftar, tidak setiap yang mendaftar adalah yang menawar, tidak setiap yang menawar adalah. Nah, pelaku usaha yang membaca pengumuman itu sebutannya pelaku usaha, jadi pangkatnya baru pelaku usaha saja. Kalau dulu kita sebut penyedia langsung ya, sehingga ada yang merasa begitu, oh kita adalah penyedia pemerintah. Wah, ini nikah saja belum sudah menyebutkan bahwa kita adalah suami dari ini. Nah, ini susah. Jadi ini dibetulkan oleh Perpres 16 tahun 2018. Sebutannya lo baru orang luar, belum yang mendaftar, melamar saja belum. Gitu. Jadi sebutannya baru pelaku usaha ketika dia membaca pengumuman. Maka pengumuman itu ditujukan kepada pelaku usaha. Kemudian setelah pelaku usaha itu membaca pengumuman, kemudian dia mendaftar, maka pada saat itulah dia naik pangkat menjadi peserta pemilihan. Nah, ketika dia mendaftar, dia menjadi peserta pemilihan. Makanya di dalam dokumen pemilihan itu selalu disebut peserta, peserta, peserta. Ini peserta pemilihan. Nah, kemudian dia resmi menjadi peserta pemilihan. Setelah jadi peserta pemilihan, dia kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa tidak setiap yang ditetapkan pemenang adalah yang ditunjuk. Ini berarti penetapan pemenang itu isinya calon pemenang. Jadi pangkatnya adalah baru calon pemenang. Sehingga tolong jangan selamatan dulu, jangan langsung menghubungi Pokjanya. Terima kasih ya Pokja ya, kami sudah ditetapkan menjadi pemenang. Ini sekedar, itu lah. Oke ya, ini mudah-mudahan jangan dilakukan lagi. Ini era zaman dulu lah, zaman jahiliyah. Oke, selanjutnya. Nah, dari calon pemenang ini kemudian diterbitkanlah SPPBJ.
Nah, ketika diterbitkan SPPBJ, pangkat pelaku usaha tadi itu berubah menjadi calon penyedia. Maka jangan bangga dulu setelah menerima SPPBJ langsung DP kredit mobil, aduh segala macam gitu ya. Atau ada ini, nah ini belum ya. Jadi dapat SPPBJ pangkatnya baru calon penyedia. Nah, bagaimana caranya menjadi penyedia? Maka harus memenuhi syarat-syarat ya, terkait apa? Terkait penandatanganan kontrak. Setelah dilakukan penandatanganan kontrak, maka secara formil dia naik pangkat menjadi penyedia. Nah, makanya itu kalau sudah menikah biasanya mertua itu manggilnya menantu. Udah nih, jadi menantu gua udah nih. Kalau kemarin waktu SPPBJ waktu tunangan gua masih calon. Nah, sekarang sudah jadi penyedia, lu resmi jadi mantu gua. Nah, kalau sudah resmi menjadi menantu, kemudian resmi menjadi pasangan dari istri, atau jadi pasangan suami, maka ya, buktikanlah komitmen kamu dulu. Laksanakan pekerjaan dengan baik, tanggung jawab sebagai pasangan. Itu segala macam ini jadi ramai ya kalau bicara tentang pernikahan. Nih, nah lanjut pemilihan penyedia sedialah. Nah, ini jadi begitu dia dapat SPMK, maka resmilah dia menjadi penyedia pelaksana pekerjaan. Nah, di sini mulai kewajiban pelaksanaan pekerjaan dilakukan. Nah, dia harus bisa membuktikan bahwa dia adalah suami yang mampu lagi. Dia harus membuktikan bahwa dirinya adalah menjadi penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan, mampu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan harta yang paling besar bagi penyedia, yaitu apa? Hartanya adalah pengalaman. Nah, bagi penyedia-penyedia ini harus dipahami nih bahwa harta yang paling besar itu bukan tentang pembayaran, tentang keuntungan. Jauh lebih mulia dari itu adalah pengalaman. Cuman memang ya, saya mengakui bahwa dari si sektor pemerintah kemarin sudah kita bahas ya, dari sektor pemerintah pun tidak terlalu menghargai pengalaman ini. Karena buktinya penyedia sudah memiliki pengalaman tidak pernah ditetapkan menjadi penyedia bintang 5 tuh dalam sistem kinerjanya, gitu kan? Nah, sehingga pengalaman ini tidak menjadi tujuan bagi penyedia, justru hanya menjadi cara saja untuk mendapatkan pekerjaan. Ini kita nggak maju-maju proses pengadaan barang jasa kita ini. Kalau kita tidak menghargai kinerja, tidak menghargai pengalaman. Justru pengalaman ini adalah harta yang paling berharga dibandingkan uang. Nilainya tidak terbatas. Gitu. Kita pengennya mengumpulkan penyedia-penyedia berpengalaman ini dalam satu database, kemudian ini menjadi harta pemerintah, biayanya terlalu mahal kalau proses pemilihan penyedia, sudah banyak korban pokja-pokja, PPK-PPK yang masuk penjara gara-gara memilih penyedia selalu dari awal. Nah, kita harus mengkotakkan penyedia ini di dalam database penyedia yang baik. Nah, ini jadi bagi penyedia pun akhirnya apa? Pengalaman itu menjadi faktor utama, menjadi faktor yang paling berharga. Nah, sehingga penyedia pangkatnya yang paling tinggi adalah pangkat penyedia yang berpengalaman. Berikan referensi kepada penyedia ini berupa BAST, berita acara serah terima pekerjaan, bahkan kalau perlu juga diserahkan sekaligus surat keterangan kinerja penyedia yang ada dan dimasukkan ke dalam sistem oleh BPK sebagaimana amanat Perpres 16 tahun 2018 pasal 11 bahwa BPK bertugas untuk menilai kinerja penyedia. Dan kepada daerah-daerah, saya sih berharap, marilah kita bangun bersama sistem informasi kinerja secara online, secara transparan, agar nanti pengalaman ini betul-betul menjadi harta yang berharga bagi proses pengadaan barang jasa kita. Oke, terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan semua. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.